saya atas nama Bedi Irawan, Kepala Asal SMK Widya, LPTK Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, selamat pagi ya. Semangat pagi meskipun kondisinya sekarang sudah mulai agak siang, tapi saya coba harap kalian semangatnya masih semangat pagi ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Ayo. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua kelas. Sekretaris, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua, Pak. Oh iya, bagus. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak harap di masa pandemi sekarang ini ya, meskipun pembelajarannya ini sifatnya luring terbatas namanya ya. Jadi meskipun kalian pembelajarannya luring terbatas, Bapak harap kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya. Selalu ingat 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan ya. Bapak harap kalian selalu berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Terus di masa pandemi yang sekarang ini ya, meskipun kalian cuacanya juga kurang mendukung ya, artinya sangat rentan sekali orang itu akan terkena penyakit. Saya harap kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga semangat kalian, biar kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar ya. Itu ya. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran ya, sebelum Bapak melanjut ke materi hari ini, apakah ada yang ingat materi yang kemarin? Bila, apa materi yang kemarin Bila? Tentang mengevaluasi Nilai. ya, mengevaluasi bilen ya. Ya benar, mengevaluasi bilen. Coba tanya, Bila, apa yang kamu ketahui tentang jaringan komputer Bila? Jaringan komputer merupakan satu sistem yang membuat perangkat komputer bisa terhubung satu sama lain. Tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi, data sharing, resource sharing, dan lain-lain. Oke, bagus. Terus, coba Bapak tanya lagi, Aben, menurut kamu apa yang kamu ketahui tentang internet? Apa saja yang dapat dilakukan dengan internet? Internet merupakan salah satu produk jaringan komputer bervisual yang dapat kita lakukan banyak hal, antaranya buka Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Oke, bagus. Coba, Diro, apa saja yang dibutuhkan untuk membangun suatu sistem jaringan komputer, Diro? Komputer server, komputer pending, komputer tablet, atau switch motor, dan lain-lain. Oke, jadi alat-alat yang kita butuhkan untuk membangun suatu sistem jaringan komputer secara real itu ya. Ada komputer server, ada komputer client, ada hub atau switch ya, router, kabel LAN, dan lain sebagainya ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini ya, itu tentang administrasi infrastruktur jaringan pada pokok pembahasan mengevaluasi permasalahan VLAN jaringan. Apa itu VLAN? VLAN itu kelanjutan materi yang kemarin ya, virtual local area network ya. Pak, kenapa kita harus mempelajari evaluasi permasalahan VLAN? Kalau kemarin kita mempelajari tentang mengevaluasi VLAN pada jaringan ya. Sekarang kita mempelajari tentang evaluasi permasalahan pada VLAN-nya. Apa ya manfaatnya ya? Jadi setelah kemarin kita mempelajari tentang evaluasi jaringannya, untuk hari ini kita pelajari tentang evaluasi secara virtualnya ya.
secara virtualnya. Nah, jaringan VLAN ini ya sama halnya seperti kita yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta ya. Anak-anak ya, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Allah menciptakan kita ya, dikasih akal, nafsu, pikiran ya, untuk dipergunakan sebaik-baiknya ya, baik mungkin. Begitu juga dengan jaringan VLAN ini. Apa kita melihat VLAN seperti halnya manusia ya? VLAN ya, ini sebuah sistem jaringan yang dibentuk sistematis mungkin ya, sistematis mungkin, secara teratur, secara tertata untuk meningkatkan ya, akses internet, mempermudah pengguna dalam melakukan konfigurasi. Ya, begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan dengan bentuk dengan proporsi yang paling sempurna ya, untuk memudahkan kita dalam berinteraksi menjalankan kehidupan sehari-hari ya. Kita dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih nafsu ya. Itu untuk menyadari bahwa kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang sifatnya selalu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya ya. Jadi seperti VLAN juga ya, VLAN diciptakan untuk mengatur koneksi antara komputer yang satu dengan komputer yang lain biar lebih maksimal ya, begitu ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini ya, itu tentang administrasi infrastruktur jaringan, mengevaluasi permasalahan VLAN ya. Ini untuk KD-nya kompetensi dasar seperti yang Bapak jelaskan kemarin ya. Apa itu KD? KD itu ya merupakan mandat yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan ya, untuk disampaikan kepada sekolah, dan sekolah bertugas menyampaikan kepada peserta didik atau siswa ya. Target yang ditentukan pemerintah itu KD 3.2 mengevaluasi permasalahan VLAN untuk aspek pengetahuannya, dan KD 4.2 melakukan perbaikan konfigurasi VLAN untuk aspek keterampilannya. Jadi kalian selain diberikan ilmu yang berkaitan dengan aspek pengetahuan kalian, juga diberikan ilmu yang berkaitan dengan keterampilan kalian. Ya. Indikator pencapaian kompetensinya untuk aspek pengetahuannya. Coba Fatim, dibaca Fatim. Mendiagnosis langkah konfigurasi VLAN pada Cisco Fresca Tracer. Oke, mendiagnosis langkah konfigurasi VLAN pada Cisco paket tracer ya. Terus berikutnya coba ulang, dibaca ulang. Mengevaluasi langkah konfigurasi VLAN pada Cisco paket tracer. Oke. Untuk yang pertama itu mendiagnosis langkah konfigurasinya, yang kedua itu mengevaluasi langkah konfigurasinya. Jadi mendiagnosis langkah konfigurasi. Jadi kalian menelaah dulu langkah konfigurasinya. Setelah kalian menelaah, baru dievaluasi. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang benar, kalian perbaiki. Ya, itu untuk aspek pengetahuannya. Untuk aspek keterampilan, dibaca Sofi. Memodifikasi konfigurasi VLAN pada Cisco paket tracer. Mendesain langkah konfigurasi VLAN pada Cisco paket tracer. Oke, bagus. Jadi setelah kalian mendiagnosis, setelah kalian mengevaluasi, kalian menerapkannya dengan memodifikasi konfigurasinya. Kalian memodifikasi konfigurasinya, kemudian mendesain ulang langkah konfigurasinya. Ya. Apa maksudnya konfigurasi? Ya, seperti yang kita pelajari kemarin, konfigurasi itu adalah penyetingan. Kita melakukan setting. Baik dari alamat IP address-nya ya. Dari alamat IP address-nya, terus dari speed rate-nya,
dari spesimen IP address-nya, pembagian kelasnya, pembagian bandwidth-nya ya, itu namanya konfigurasi. Sampai pada akhirnya kita nanti akan melakukan uji koneksi. Cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah konsep VLAN. Yang kedua itu adalah cara kerja VLAN, yang ketiga permasalahan VLAN, yang keempat adalah konfigurasi VLAN ya. Oke. Nah, sebelum Bapak melanjutkan materi ya, seperti biasa ya, Bapak akan memberikan kalian pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya. Untuk link pretestnya ini ya, silahkan kalian kerjakan di laptopnya, hidupkan laptopnya, masukkan linknya itu, kemudian dikerjakan. Perhatikan soalnya. Soalnya ini. Terus kita lanjutkan ya. Untuk materi yang pertama itu adalah konsep VLAN ya. Apa VLAN ya? Coba dibaca. Dila. Dibaca Dila. Apa VLAN Dila? VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik. Seperti LAN, hal ini memungkinkan satu network dapat dikonfigurasi dalam Oke, bagus. Jadi VLAN itu merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik. Ya, artinya ya, untuk kita membangun sebuah jaringan yang sifatnya VLAN virtual itu tidak perlu peralatan fisik secara real. Artinya kita bisa melakukan simulasi melalui aplikasi, nah yang namanya itu pakai Resort. VLAN itu tidak terbatas pada lokasi fisik ya, seperti yang disebutkan yang pertama ya, harus menuruti lokasi fisik, tidak harus menuruti lokasi fisiknya. Contoh misalnya kita mau membangun suatu sistem jaringan komputer. Untuk awal kita kan belum tahu peralatan apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya kita langsung membeli peralatan yang kita butuhkan, yang kira-kira kita butuhkan, dan kita belum tahu penggunaannya ya, dikhawatirkan kita salah beli, kita salah menyeting ya. Misalnya switchnya yang kita butuhkan harus 12 port atau 24 port ya, ternyata yang kita sediakan, yang kita beli cuma 6. Itu kan sudah kurang efektif ya, kurang efisien. Jadi kita dengan melakukan simulasi pada aplikasi Cisco nanti ya, kalau kita misalnya mau membangun suatu sistem jaringan komputer, kita bisa melakukan simulasi di situ dulu. Portnya ada berapa yang dibutuhkan nanti, apa saja layarnya ya, gitu ya. Nah, untuk konfigurasi ya, itu kita harus memberikan apa yang namanya itu IP address. Apa itu IP address pada sistem jaringan komputer? Latifah, dapat dibaca Latifah. IP address adalah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain. Oke, alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain. Nah, sama halnya dengan kita manusia ya.
kita sebagai manusia pasti punya alamat. Nah, apa tujuannya alamat? Biar ketika ada orang yang tanya, ketika ada orang yang mau menuju rumah kita, ya, itu tidak salah alamat, ya. Sama dengan IP address itu. Kalau sudah jelas IP address-nya, tidak mungkin salah alamat. Misalnya ada bingkisan atau kiriman dari Zulfa mau dikirim ke Wulan misalnya. Kalau alamatnya sudah jelas, pasti tidak akan salah kirim. Kalau misalnya masih salah kirim, ya berarti alamat yang dicantumkan kurang jelas, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Cara kerjanya, cara kerja VLAN, coba dibaca, betul. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port maupun MAC address. Semua informasi yang mengandung pengalamatan suatu VLAN atau tagging disimpan dalam suatu database atau tabel. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasikan port yang digunakan oleh VLAN. Oke, jadi VLAN itu diklasifikasikan berdasarkan metodenya atau tipenya. Apa yang membedakan tipenya? Entah itu topologinya, ya, entah itu segmen IP address-nya, entah itu kelasnya, kelas IP address yang digunakan, ya, itu beda-beda. Jadi pengalamannya, ya, mengandung pengalamatan suatu VLAN tagging atau tag, ya, disimpan dalam database atau tabel IP address, ya. Jika penandaannya berdasarkan port, maka database harus mengindikasikan port yang digunakan oleh VLAN. Jadi kalau sudah ada database-nya, ya, VLAN itu harus disesuaikan dengan database yang ada. Kalau misalnya belum ada database-nya, kita tinggal membuat dulu database-nya. Pak, bagaimana caranya membuat database? Nanti, ya, nanti Bapak akan simulasikan. Terus selanjutnya untuk mengatur, maka biasanya digunakan switch atau bridger yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN, dan dipastikan semua switch memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya. Jadi switch itu ibaratkan terminal. Suatu paket data yang akan dikirim, ya, itu dikirim ke terminal dulu, ke switch dulu. Dari switch itu baru didistribusikan sesuai dengan alamat tujuan. Ya, itu ya. Oke, kita lanjut ya. Permasalahan VLAN. Salah satunya kerusakan pada kabel konektor jaringan, kerusakan pada hub atau switch, terus tidak bisa sharing data, komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain, tidak muncul local area network, icon local area network tidak berkedip biru. Nah, itu adalah sebuah permasalahan yang terjadi pada jaringan VLAN, ya. Contoh topologi jaringan VLAN, ya. Nanti tugas kita melakukan konfigurasi, ya, juga melakukan evaluasi sampai ke uji koneksi. Ini PC0, PC1, PC2, PC3, ya. Ini untuk VLAN 10, ya. Ini untuk VLAN 20, ya. Ini port 1, port 2, port 3, port 4. Letaknya portnya di mana? Di sini. Kita atur nanti, ya. Bapak contohkan, ya. Bapak akan buat lagi seperti ini. Untuk di awal kita menentukan switch-nya dulu. Ini, ya. Kemudian pilih switch-nya, tentukan jenis switch-nya. Kita pilih yang generik saja, letakkan di sini. Nah, kemudian kita pilih kliennya. Ini untuk kliennya, ya. Terus kita pilih kliennya, bentuk PC-nya, PC0, PC1,
PC2, PC3. Nah, untuk di awal kita seperti ini. Pak, apa manfaatnya, kelebihannya VLAN? Dalam artian tidak terbatas pada lokasi fisik ya. Artinya ya, kalau misalnya kita tidak akan memilih switch ini, kita tinggal menghapus. Kita tinggal menghapusnya, hapus. Yes, seperti itu. Kita pilih yang lain. Ya. Seperti itu, kita pilih lagi, taruh lagi. Itu kemudahannya. Kalau kita langsung melakukan konfigurasi secara real, misalnya switch-nya ternyata tidak cocok, apakah kita harus membalikannya ke toko? Tidak mungkin kan ya? Jadi kita tentukan dulu di sini apa saja peralatannya, baru kita sambungkan. Untuk menyambungkan ya dari PC0 ke switch ya, itu kita menggunakan kabel ini. Kabel strike ya. Dari PC0 pas Ethernet 0 ke switch-nya pada port 1. Terus PC1 pas Ethernet 0 ke switch-nya di port kedua. Juga selanjutnya PC2 ke port ketiga. PC3 ke port keempat ya. Begitu. Nah, setelah kita mengkoneksikan seperti itu ya, apakah ini sudah bisa terhubung? Belum, karena kita belum menentukan alamat IP address-nya. Bagaimana cara menentukan alamat IP address-nya ya? Kita misalnya di PC0. Kita ganti namanya dulu ya. Misalnya kita akan menggantinya dengan Vispa 1. Terus untuk PC1 ganti ke Vispa 2. Untuk PC2 kita ganti ke Guru 1. Untuk PC3 kita ganti ke Guru 2. Gitu. Nah, untuk pengalamatan IP address-nya ya, kita tinggal klik ini, double klik. Nah, muncul ini ya, banyak pilihan. Kita ke desktop, ke IP configuration. Kita tentukan di sini, misalnya 192.168.10.1 ya. Subnet masknya ini langsung terisi karena ini adalah IP address kelas C, maka subnet masknya mengikuti kelas C ya. Kemudian disilang, ini sudah ada alamat IP addressnya kalau kita tunjuk sini ya. Nah itu pas Ethernet 0 192 ya, 168 seperti itu. Kemudian untuk siswa 2 kita juga kasih alamat IP address 192.168.10.2 juga kelas C ini. Untuk guru 1 juga 192.168.10.3 kelas C juga. Guru 2 juga 192.168.10.4 juga. Nah, masing-masing klien itu sudah ada alamat IP address-nya. Apakah ini sudah bisa tersambung? Belum. Kenapa? Karena kita belum menentukan portnya di sini. Bagaimana cara mengkonfigurasi portnya ya? Langsung ke config ini. Nah, langsung masuk ke VLAN database. Masukkan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Misalnya VLAN numbernya untuk 10 namanya siswa. Jadi untuk VLAN 10 itu adalah portnya siswa ya. Terus untuk VLAN 20 itu untuk guru. Ya, kita tinggal mengaturnya di sini. Fast Ethernet-nya ya. Tentukan di fast Ethernet-nya. Tadi PC siswa 1 itu tersambung ke mana? Ke siswa ya. Untuk siswa juga pilih siswa di sini. Untuk guru kita pilih guru. Guru pilih guru ya. Pas Ethernet keempatnya kita pilih guru. Terus kita lakukan ping uji koneksi ya. Dari PC1 siswa 1 apakah bisa tersambung ke guru 2? Kita buktikan di sini. Ping 192.168.10. Tadi untuk guru 2 IP address-nya 4 kan ya. Kita coba. Apakah replay
Apakah tim out? Oh, ternyata tim out ya. Kalau tim out ini berarti tidak tersambung ya. Terus coba ping ke siswa 2, 192, 168, 10, 2. Apakah replay? Oh, ternyata replay. Nah, kenapa kok bisa replay? Kenapa kok dari siswa ke guru tidak bisa replay? Karena beda VLAN. Kalau siswa VLAN-nya 10, kalau guru VLAN-nya 20. Seperti itu ya. Jadi seperti itu cara uji koneksinya ya. Dari materi yang Bapak sampaikan, dan tadi mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya Pak, Oke, silakan. bagaimana cara konfigurasi VLAN Pak? Apakah sama dengan kita melakukan konfigurasi pada komputer secara langsung? Bagaimana konfigurasinya? Apakah sama dengan kita melakukan konfigurasi pada komputer lain secara real? Apa ada yang bisa menjawab? Ya Pak, Oke, silakan Diro. sebenarnya sama saja kalau secara real kita langsung eksekusi pada komputer. Tapi kalau di VLAN kita bisa melakukan konfigurasi melalui aplikasi pakai komputer. Oke, bagus. Silakan kalian praktekkan ya. Praktekkan di laptopnya masing-masing. Kalian bentuk seperti ini, kalian konfigurasi juga seperti ini ya. Sebelum kalian memulai prakteknya, coba itu di modulnya ada materi, ada langkah-langkah kerja juga. Apakah KBD-nya sudah menerima semua ya? Coba mana? Ya, bagus. Sudah terima semua ya. Silakan dikerjakan itu KBD-nya dengan mempraktekkan di laptopnya masing-masing ya. Kalau misalnya kalian kesulitan, kalian bisa diskusi antar temannya. Seperti yang kelompok kemarin Bapak bentuk ya. 3 orang, 3 orang. Silakan kalian diskusi sambil membuat. Ada langkah-langkah kerjanya kan ya? Cukup pakai 4 saja layarnya, jangan banyak-banyak dulu. Langsung lanjut konfigurasinya ya. Ya, di sini konfigurasinya. Ya. Nah, itu dipilih konfigurasinya. Desktop itu loh, desktop. Pilih IP configuration itu loh. Saya contohkan konfigurasinya itu yang paling mudah. Kalau kita bisa melakukan konfigurasi melalui config tadi atau melalui CLI. Kalau kita melalui CLI itu, kita sama halnya seperti kita melakukan coding ya. Sambil diskusi, tinggal jalankan ini. Nah, ini tim. Ya, bagus. Ayo tinggal sedikit lagi dibantu ya. Langsung dilanjutkan ya, dilanjutkan. Dicoba konfigurasinya. Oke, bagus. Ayo langsung uji koneksi. Ya, ping dari PC 0. Dari siswa 1. Ke siswa 2, apakah jalan atau tidak? Gimana? Bisa? Bisa Pak. Bisa? Ya bagus. Nah, ya out ya itu ya.
Terus replay, terus bisa dapat. Ya bagus. Surpa berhasil sudah ya. Nah, kok bisa masih replay? Coba dilihat konfigurasinya lagi. Di konfigurasinya. Untuk port 3-nya dilihat. Nah, itu port 3-nya belum diganti. Port 3-nya diatur lagi. Port 1, port 2 harus sama, port 3, port 4 juga harus sama juga. Ya, langsung buat laporannya ya. Buat laporannya yang siap langsung bisa presentasi ya. Ada yang siap presentasi, maju presentasi. Ayo silakan Bapak. Dipresentasikan Bapak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengisian lembar kerja hasil diskusi dan praktikum kelompok 1. Setelah kami melakukan praktikum jaringan VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, dapat disimpulkan bahwa VLAN merupakan suatu model jaringan yang mirip dengan LAN, namun tidak terbatas dalam lokasi fisik. Berikut langkah-langkah membuat VLAN sederhana dalam Cisco Packet Tracer. 1. Buka Cisco Packet Tracer. 2. Buat terlebih dahulu skema seperti di bawah ini. Di sini saya menggunakan switch tipe 2950/24. Sambil ditunjukkan, coba sambil ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, jadi itu ya untuk kelompok 1. Topologinya ya. Oke, silakan dilanjut. Menghubungkan antara switch dan PC menggunakan kabel strike. Menghubungkan antara switch menggunakan kabel cross. Nanti dari kepingnya dari PC mahasiswa itu ya. Ya. Dan ini untuk hasil uji koneksinya. Oh, berarti replay ya. Terus sama mahasiswa ya. Oke, bagus. Sebelum diakhiri ya, apakah ada pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Saya mau bertanya, Ya, silakan. untuk melakukan konfigurasi, langkah awal yang harus kita setting di bagian apa? Di bagian apa untuk kita melakukan konfigurasi sebagai langkah awalnya? Kita setting di bagian apa langkah awalnya? Silakan dijawab. Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau kita menggunakan aplikasi Discord, untuk awal kita memilih perangkat apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat topologi sistem jaringan komputer. Baru kita mulai konfigurasi. Oke, bagus. Jadi untuk di awal ya, kita memilih dulu perangkat-perangkatnya. Apa saja yang akan kita gunakan ya. Terus kita menentukan jenis kabel koneksinya. Apakah kita menggunakan kabel strike atau cross ya? Apakah kabel konsol, apa langsung koneksi internet, apa tidak ya? Terus baru kita lakukan konfigurasi. Konfigurasinya itu bisa dimulai dari switch-nya atau hub-nya ya. Bisa dimulai dari masing-masing kliennya. Itu ya. Oke. Apakah ada yang pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Oke, silakan diakhiri. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus.
apa yang materi yang Bapak sampaikan sudah dapat kalian terima ya, sudah bisa kalian terima. Sebelum Bapak mengakhirinya ya, silahkan kalian kerjakan post test ya. Ini linknya. Kalau sudah benar linknya akan muncul soal seperti ini ya. Nilai kalian ya, nilai kalian itu sebagai pedoman pribadi untuk Bapak ya, sifatnya rahasia ya. Sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Ya, Pak. Oke, silakan. Sebelum melakukan konfigurasi VLAN, maka jika di-ping ke semua IP, hasilnya akan di-play. Sedangkan setelah dilakukan konfigurasi, maka hasilnya akan request time on. Kecuali pada IP yang satu kelompok VLAN. Oke. Dari praktikum tadi, saya menggunakan kelompok VLAN 10. Maka pada saat ping ke kelompok VLAN 10, hasilnya tetap di-play. Oke, bagus. Jadi konfigurasi VLAN ya, kalau misalnya itu dalam satu jaringan VLAN yang sama, misalnya kita melakukan uji koneksi, pasti hasilnya akan replay. Kalau replay apa artinya? Berarti dapat tersambung. Nah, kalau meskipun dalam satu jaringan tapi beda segmen VLAN, tetap tidak bisa tersambung. Secara fisik memang tersambung, tapi secara koneksi dia tidak bisa tersambung ya. Kalau kita uji koneksi, dia akan memberikan informasi request time out ya. Dalam artinya dia tidak tersambung karena beda VLAN ya. Oke, bagus. Bapak nilai ya. Bapak nilai apa yang sudah diraih kalian, apa yang sudah dicapai kalian pada materi kali ini ya. Mulai dari awal untuk aspek pengetahuannya ya. Berdasarkan hasil post test barusan ya, Bapak nilai kalian sudah bagus ya, sudah bagus nilainya, sudah mencapai batas minimal KKM ya. Terus untuk keterampilannya Bapak nilai juga bagus, kalian kompak ya diskusinya tadi, meskipun ada yang masih buka hal-hal lain selain materi ya. Terus untuk sikapnya kalian juga bagus, kalian tertib dan teratur. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengevaluasi jaringan nirkabel ya. Untuk mengakhiri kelas mimpi doa. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.